Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus dan dampak apa yang terjadi di sekitaran lingkungan kita atau lingkungan saya khususnya. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia umumnya menyebabkan penyakit seperti saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat yaitu Super Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Super Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut sekarang yaitu COVID-19. Lalu, bagaimana virus corona itu bisa menyebar? Yang pertama, virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan napas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Yang kedua, virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Yang ketiga, virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda mati dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan dapat membunuhnya. Ini adalah bukti statistika penyebaran virus corona di Indonesia dengan status orang yang positif, orang meninggal, dan orang yang sehat. Baik, inilah kondisi efek pandemi corona di daerah saya, yaitu di daerah Kampung Citarik. Suasana kampungnya jadi sepi. Biasanya di sini adalah tempat banyak beranak-anak. Sekarang sekitar pukul 2. Biasanya anak-anak di sini pada main. Mungkin karena lagi tidur siang atau entah kenapa. Pasar tradisional Cicalengka, Kabupaten Bandung, dan dapat dilihat untuk telur mungkin karena kebutuhan pokok sangat dibutuhkan, sampai sekarang penurunannya belum terlalu dirasakan, masih kehitung agak normal lah. Turun paling sekitar 10-15% ada turun, cuman masih kehitung normal kalau untuk telur. Nggak tahu kalau yang lain karena kita mah telur ya. Jadi telur begitu. mungkin dari segi penjualan apakah konsumen meningkat apa menurun? Kalau konsumen karena kita udah punya banyak langganan, kalau karena langganan itu kan cenderung tetap belanjanya. Cuman frekuensi dia ya karena tadi ada penurunan 15%. Nah, ada penurunan tapi sedikit. Yang biasanya mungkin belanja 3 ikat untuk 2 hari bisa jadi 4 hari. Yang seikat biasa habis sehari, ya seikatnya segitu per 15 kilo. Bisa jadi 2 hari. Jadi tenggat waktu jualnya agak membutuhkan waktu agak lama. Tapi kalau secara umum mah normal, kehitung normal. Kalau mungkin untuk distribusi kan Bapak sebagai bisa dibilang pengecer gitu ya, mungkin dari pendistribusiannya apakah terganggu apa tidak? Kalau telur sembako lancar. Baik, mungkin itu saja Pak bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan datang. Terima kasih. Ini adalah kondisi di mana suasana pada saat berjamaah waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Ihsan Hafiz Gumilang dengan NRP C11901112 dari kelas manajemen 2. Hari ini saya akan menjelaskan dampak dari COVID-19 terhadap lingkungan sekitar, khususnya daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Bisa kita lihat dari berbagai aspek, yaitu dari segi agama, segi ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya. Yang pertama, dari segi ibadah.
Pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat jauh-jauh hari agar tidak berkerumun atau mengumpulkan massa yang banyak di suatu tempat, dan pemerintah pun menghimbau atau memberikan informasi untuk beribadah di rumah saja. Agar apa? Agar masyarakat bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tetapi masyarakat sedikit melanggar peraturannya yang telah diberikan oleh pemerintah. Masyarakat tetap melakukan ibadah berjamaah di masjid, namun tidak melupakan protokol kesehatan, yaitu sebelum masuk masjid menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan sholatnya pun diberi jarak agar bisa memutus rantai penularan COVID-19. Yang kedua, dari segi ekonomi. Dari Cicalengka bisa dibilang stabil atau normal saja. Tidak ada penurunan drastis atau tidak ada peningkatan yang signifikan yang saya rasakan. Bisa kita lihat dari pasar, dari para petani atau buruh pabrik. Yang pertama, para pedagang yang di pasar. Mereka melanggar peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu tidak menjaga jarak atau social distancing. Namun apa boleh buat, masyarakat tidak bisa berdiam diri selamanya di rumah dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang kedua, itu dari buruh. Banyak perusahaan tekstil di daerah saya, ada beberapa karyawan yang perusahaan itu di PHK atau dirumahkan. Karena apa? Karena profit yang mereka dapatkan selama pandemi ini menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap lingkungan Cicalengka. Harapan saya, doa saya adalah harapan, dan doa kalian juga adalah doa kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir, semoga wabah ini cepat pergi dari dunia, khususnya di Indonesia. Semoga cepat kembali normal seperti biasanya. Untuk itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.